aliansi ekonomi yang sangat berpengaruh, mencakup 46% populasi dunia dan berkontribusi pada 37% perdagangan global. Ini menjadikannya kekuatan yang signifikan di arena internasional. New Development Bank yang dimiliki BRICS menawarkan alternatif pembiayaan bagi negara-negara berkembang. Dengan demikian, ini mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan Barat. Di sisi lain, Singapura sebagai sekutu Barat telah memberikan sanksi kepada Rusia, yang menyebabkan ketegangan dengan negara-negara anggota BRICS. Ini memperburuk posisinya di kawasan tersebut. Mengamati situasi ini, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi global berkat populasi yang besar dan lokasi strategis. Hal ini menjadikannya kandidat ideal untuk menjadi pusat logistik baru. Dengan bergabung ke BRICS, Indonesia mendapatkan akses terhadap investasi dan teknologi dari negara-negara besar. Ini berpotensi mempercepat pembangunan infrastruktur, termasuk pelabuhan yang sangat dibutuhkan. Selain itu, pelabuhan modern di Indonesia dapat menurunkan pendapatan Singapura dari sektor pelabuhan, yang saat ini menyumbang 7% dari total PDB-nya. Ini menunjukkan dampak ekonomi yang signifikan. Ketergantungan Singapura terhadap Cina juga menimbulkan ancaman bagi ekonominya, terutama jika layanan kapal dihentikan. Ini menyoroti tantangan geopolitik yang dihadapi oleh Singapura saat ini. Di sisi lain, Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Cina, yang semakin memperkuat posisinya sebagai alternatif strategis di kawasan. Hal ini menjadikannya tempat yang lebih menarik untuk investasi dan kerjasama. Dukungan dari BRICS dapat memfasilitasi Indonesia untuk menjadi pusat keuangan baru di Asia Pasifik. Ini membuka peluang bagi pendirian lembaga keuangan yang khusus ditujukan untuk negara-negara anggota BRICS. Dalam upaya mempertahankan eksistensinya di tengah ancaman dari BRICS, Singapura menggandeng Malaysia untuk membangun kawasan ekonomi khusus. Ini merupakan langkah strategis baru mereka. Kawasan ekonomi khusus yang dibangun di Johor, yang dikenal sebagai Johor Singapore Special Economic Zone, dirancang untuk menarik investasi global dengan menawarkan fasilitas canggih dan kebijakan pajak yang ramah. Singapura juga berupaya mengalihkan sebagian beban ekonominya ke Malaysia, termasuk industri manufaktur, agar tetap fokus pada sektor jasa keuangan dan teknologi yang lebih menguntungkan. Perbandingan antara Singapura dan Malaysia menekankan pentingnya bagi Indonesia untuk tidak lengah dalam persaingan ekonomi. Hal ini memerlukan strategi yang matang untuk reformasi yang berkelanjutan. Keunggulan Indonesia terletak pada sumber daya alam yang melimpah serta tenaga kerja yang besar. Ini merupakan aset penting yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Akhirnya, tantangan utama bagi Indonesia adalah membuktikan bahwa ia dapat menjadi pemain dominan di Asia Pasifik. Ini adalah momen krusial untuk menunjukkan kapasitas dan keunggulan yang dimiliki.